Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Beberapa hari menjelang bulan suci Ramadan, harga emas melonjak drastis. Lonjakan harga ini pun dimanfaatkan warga untuk menjual emas miliknya. Seperti terlihat di salah satu toko emas di Pasar Induk Rau, Kota Serang. Toko dipadati warga yang menjual perhiasan dampak kenaikan harga emas yang terjadi beberapa pekan terakhir ini. Menurut pedagang, kenaikan harga emas biasa terjadi menjelang Ramadan. Harga emas 24 karat atau jenis logam mulia dari sebelumnya dijual seharga Rp1.000.000 per gram, sekarang dijual Rp1.055.000. Sedangkan untuk emas jenis 23 karat naik dari Rp740.000 menjadi Rp790.000 per gramnya. Dan emas 22 karat naik dari harga Rp300.000 menjadi Rp400 hingga Rp500.000 per gramnya. Selain karena harga tinggi, banyak masyarakat menjual emas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menjelang Ramadan. Naik pesat sih kalau menurut saya. Jadi waktu kemarin itu baru satu hari 1.029.000, sekarang naik langsung pesat ke angka 1.055.000 harga pusat. Biasanya kalau harga tinggi seperti ini banyak yang jual atau banyak yang beli? Rata-rata dijual karena lebih dekatnya juga ke proses mau ke lebaran, ke puasa gitu, menjelang ke bulan puasa. Jadi banyak yang jual emas untuk Kebutuhan yang pasti kebutuhan pokok. Jangankan mungkin beli emas. Jadi sekarang tandem dulu untuk ke menjelang ke puasa. persiapannya. Ya, persiapan puasa. Tidak hanya penjual, tidak sedikit juga warga yang membeli emas meski harganya sedang melambung tinggi. Ariel Maranus dan Ganis melaporkan dari Kota Serang. Kasus hilangnya aset situ Ranca Gede di Desa Babakan, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang masih menjadi sorotan Kejati Banten. Bahkan pemanggilan para saksi terus bertambah. Kejati juga sudah memanggil sejumlah penjabat di pemerintahan Kabupaten Serang dan Provinsi Banten. Hilangnya situ Ranca Gede seluas 25 hektar menjadi teka-teki raibnya aset negara tersebut. Desember lalu, Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Didik Farkan sudah menghitung kerugian negara mencapai 1 triliun rupiah. Angka fantastis ini menjadi pintu masuk Kejati Banten untuk menangkap aktor intelektualnya. Sedangkan di lokasi, keberadaan situ Ranca Gede sudah rata dengan tanah. Warga menyatakan jika dulu ada situ menjadi rawa untuk kebutuhan warga, terkadang menjadi tempat mandi dan menanam padi. Dulu bekas danau atau rawa, Pak? Danau Danau apa namanya, Pak? Danau Ranca Gede. Ranca Gede. Desa Babakan. Emang luas tuh ya? Luas, sekitar 4 atau 5 hektar. Oh, ada di sekitar sini semua di depannya. Di depan sebelah sini. Kan miring posisi. Miring. Tapi udah sejak kapan tuh danau ini diuruk, Pak? Kalau Bapak 2012, 13 di penggarapan lahan. Tapi rata semua sama tanah ya? Iya. Dulu rawanya luas, Pak? Luas. Kasipenkum Kejati Banten menjelaskan pemanggilan saksi kini sudah bertambah. Ditanya soal penetapan tersangka,
Dirinya masih fokus mencari siapa yang bertanggung jawab atas hilangnya situ Rancagede. Dan kasus ini akan terus didalami pihaknya. Sampai saat ini masih berlangsung, saksi yang bertambah. Kalau kemarin ada 33 orang yang sudah kita sampaikan, sekarang lebih dari 33 orang. Hanya sampai Masnya nanya ke saya sekarang, pemeriksaan masih sedang berlangsung sampai hari Jumat besok. Hari Jumat besok ya Bang? Nanti kami update lagi di hari Rabu setelah libur bersama. Oke Bang, ini terakhir Bang, kalau misalkan sampai penetapan tersangka itu kira-kira masih jauh nggak? Sejauh ini tim masih mencari siapa yang bertanggung jawab tentang perbuatan membunuh tersebut. Kalau ditanya masih jauh apa enggak, semua tergantung dari perkembangan penyidikan. Gitu ya. Sampai saat ini tim masih mendalami kasus tersebut. Ditambahkan pihak Kejati belum masuk pada tahap pemeriksaan soal izin mendirikan pabrik atau bangunan di atas lahan sengketa. Mereka akan melakukan pendalaman kasus alih fungsi lahan terlebih dahulu. Jadi sampai saat ini pemeriksaannya belum mengarah ke arah hal tersebut ya. Tapi nantinya jika ada kami akan informasikan. Untuk sejauh ini kita masih fokus pada proses lahannya dulu, masih tetap lahan. Jadi belum sampai ke perizinannya. Mampukah Kejati Banten membongkar hilangnya aset negara ini? Kita nantikan episode selanjutnya. Ariel Maranus, Ahmad Sayuti, dan Fazri Munawir melaporkan dari Kabupaten dan Kota Serang. Diduga kurang waspada, seorang pengendara motor yang melaju dari arah Serang menuju Tangerang menabrak truk kontainer yang sedang terparkir di pinggir jalan. Peristiwa ini terjadi di Jalan Raya Serang, Jakarta, tepatnya di Desa Julang, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. Korban tak sadarkan diri. Korban menyalip ke jalur kiri, namun menabrak bagian belakang truk kontainer yang sedang terparkir. Kerasa benturan menyebabkan sepeda motor korban mengalami kerusakan cukup parah. Korban juga mengalami luka parah di bagian kepala dan tangan. Warga setempat langsung membawa korban ke Rumah Sakit Hermina Ciruas. Usai kejadian, sopir truk kontainer langsung kabur. Sebuah bangunan yang dijadikan tempat produksi koper di Jalan Kafling, Dopor Kenanga, Cipondoh, Kota Tangerang, ludes terbakar. Api dengan cepat membakar lantai 4 yang dijadikan gudang penyimpanan spare part koper milik PT Sumber Troli. Tiupan angin yang cukup kencang dan banyaknya bahan mudah terbakar seperti plastik membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh isi dan bangunan lantai 4 gedung tersebut. Beruntung api tidak merembet ke gudang lainnya yang saling berdekatan. Sejumlah karyawan yang saat kejadian sedang bekerja langsung berhamburan keluar dan menyelamatkan barang-barang yang belum terbakar. 9 unit damkar dikerahkan untuk menjinakkan sejago merah. Diduga kebakaran terjadi akibat adanya hubungan pendek arus listrik di salah satu bagian gedung. Puluhan warga menggeruduk salah satu rumah di Jalan Haji Hasan, Kecamatan Ciputa, Tangerang Selatan. Warga menduga Haryanto, 67 tahun, pemilik rumah tersebut melakukan perdukunan berupa santet. Terbongkarnya dugaan praktek perdukunan ini berawal dari mantan istri pelaku yang curiga saat menemukan puluhan foto dengan kondisi tertusuk jarum dan penuh lingkaran merah di dalam rumah pelaku. Temuan ini pun kemudian diberitahukan kepada warga sekitar yang kemudian menggerebek kediamannya. Khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pemilik rumah kemudian diamankan di Polsek Ciputa Timur. Diduga sopir mabuk mobil angkutan menabrak toko di Jalan WR Supratman, Kecamatan Ciputa Timur, Tangerang Selatan, Selasa sore lalu. Warga yang kesal bahkan sempat menghakimi sopir karena berusaha melarikan diri. Peristiwa bermula saat angkot melaju dengan kecepatan tinggi dari arah stasiun Pondok Ranji menuju Ciputat. Setibanya di lokasi, tiba-tiba mobil langsung menyeruduk ke arah toko. Akibatnya sejumlah barang dan etalase makanan yang berada di depan toko hancur berantakan. Saat itu, angkot sedang membawa penumpang dan dalam kecepatan tinggi, beruntung tidak ada korban dalam peristiwa tersebut. Diduga sopir dalam keadaan mabuk sehingga tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Warga sekitar yang mengetahui kejadian sempat tersulut emosi dan menghajar sopir. Polisi yang tiba di lokasi segera mengamankan sopir dan mobil angkot ke Polsek. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.